Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf teman-teman, saya baru upload video baru bisa hari ini. Jadi ini ceritanya anggur Yumi Rainbow yang kemarin tuh lagi berbuah ya. Ini link videonya saya taruh di atas. Waktu saya panen 2 hari sebelum lebaran, maaf ya saya nggak sempat buat videonya dan nggak sempat juga review buahnya, tapi ada foto-fotonya ya. Ini saya sertakan foto-fotonya waktu panen kemarin. Kalau untuk rasa buahnya, kalau untuk bentuknya dulu ya, kalau untuk bentuk buahnya itu besar-besar, ukurannya besar-besar atau jumbo ya. Jadi recommended lah kalau untuk ditanam. Kalau untuk rasanya juga enak ya. Kalau saya bilang enak rasanya. Apa ya, kayak ada keras gitu loh dagingnya itu ya. Mungkin karena besar ya, jadi kalau digigit itu kerasa gitu. Terus manis, walaupun enggak begitu hitam, walaupun bijinya tuh belum hitam ya, tapi rasanya udah manis. Kalau saya suka rasanya buah anggur Yumi Rainbow. Kembali ke cerita bukti kegenjahan anggur Yumi Rainbow. Jadi setelah panen, sekitar 10 hari setelah panen, saya pondasi pruning karena waktu itu daunnya banyak yang kena jamur, batangnya juga kena kutu perisai. Terus waktu itu kan, waktu pembuahan itu kan bukan pruning pembuahan, jadi terlalu panjang cabang tersiernya. Jadi saya mau buat kembali ke pondasi awal lagi, pondasi pruning, biar pendek gitu nanti pembuahannya. Jadi kira-kira 10 hari yang lalu, saya 10 hari atau 2 minggu yang lalu ya, saya pondasi pruning. Nah sekarang sudah tumbuh, sudah pecah batnya dan sudah tumbuh lagi cabang tersier yang baru. Ini yang bagian luar pagar ya, bagian luar pagar. Bagian luar pagar ini memang nggak begitu subur ya, jadi pecah bat tapi tidak keluar bunga sama sekali, hanya daun saja ya. Sekarang coba kita menuju yang sekunder, yang bagian dalam pagar. Nah ini yang bagian sekunder, yang bagian dalam pagar ya. Ini semua bat yang pecah itu membawa bunga. Masih kecil banget ya. Jadi semua bat yang pecah itu membawa bunga. Ada yang 1, ada yang 2.
ini 2 dalam satu cabang. Padahal ini sama sekali belum dikasih pupuk apapun sejak panen. Maksudnya pupuk kimia ya. Sejak panen itu hanya saya lakukan topping fermentasi kohe kambing dicampur dengan sekam bakar karena medianya kan kurang tinggi ya. Jadi saya tambah sekam bakar, tambah fermentasi kohe kambing. Hanya itu. Terus 2 minggu sekali saya kasih itu, seminggu sekali malah, dengan ini ada air lindi, kadang-kadang VOC saya buat sendiri ya. Terus pernah juga sekali saya kasih asam humat plus asam amino plus asam humat. Pernah sekali juga. Baru itu aja, baru pupuk-pupuknya. Dan ini kan rencananya mau pondasi pruning, tapi ternyata juga membawa buah ya, membawa bunga. Jadi kalau ini bunganya besar dan bagus, rencana saya pelihara saja ya, dilanjutkan aja pertumbuhannya, bunganya nggak saya buang. Kalau emang ya orang tiap cabang tersiernya bawa bunga ini. Ya, jadi udah terbukti kan kegenjahannya anggur Yumi Rembo. Tanpa pupuk pembuahan pun, hanya pupuk organik bisa muncul bunga dengan potong pendek ya, dua matabat, potongan misalkan 2 matabat ini. Tapi waktu habis dipotong itu saya kasih ini teman-teman, saya semprot dengan fungisida Amistar Top dan inseknya Agrimek. Saya semprot karena banyak hamanya dan daunnya juga kan bekas kena jamur banyak. Makanya saya semprot sebelum sesudah pruning. Kalau sesudah pruning ya, saya prinsipnya emang wajib ya, insek sama fungi itu yang kimia itu wajib kalau sudah pruning. Tapi kalau sudah muncul, kalau sudah berry, saya sih pinginnya sih nggak mau lagi insek fungi kimia, kalau bisa menghindari ya. Ya mudah-mudahan ini, oh ya saya mau cerita, kemarin itu panennya hanya 1/3 ya dari buah yang ada itu. Pertama karena telat membungkusnya, jadi kena ini lalat buah, karena warnanya gelap nggak kelihatan kalau ternyata sudah kena lalat buah hampir ya 2/3 sudah busuk-busuk gitu, jatuh-jatuh busuk-busuk. Saya buka udah ada ulatnya di dalam. Jadi telat membungkusnya. Di pengalaman saya ternyata ada yang bilang katanya anggur tidak suka lalat buah, tapi Yumi Rembo ini doyan banget ya lalat buah. Jadi saya hanya 1/3 yang panen, 2/3-nya kebuang kena lalat buah. Yang kedua juga mungkin karena saya kan tidak pernah semprot-semprot ya dengan fungi insek kimia, jadi mungkin tidak terlindungi juga dari hama. Dari satu lagi itu hamanya semut hitam. Tapi kalau sudah dibungkus dengan itu, dengan apa tuh, kain kayak kasa itu, kasa nyamuk itu,
itu kan aman juga dari semut hitam. Jadi saya kemarin tuh pengalaman lah telat membungkusnya. Karena warnanya gelap, nggak kelihatan kalau sudah mulai kena lalat buah, udah mulai makan sama semut, nggak begitu kelihatan ya, karena warnanya gelap, nggak ketara. Itu. Oke teman-teman, itu pengalaman saya kemarin dalam membuahkan anggur Yumurium Bro. Sekali lagi rekomendasi buat teman-teman nanam, terutama yang untuk skala rumah tangga aja ya, kayak saya ini. Satu pohon ada sudah cukup, buahnya sudah banyak dan besar-besar. Mudah-mudahan bermanfaat video ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban untuk tebak-tebakan pada video latihan grafting ya, videonya yang ini teman-teman, linknya di atas. Jadi jawaban tebak-tebakannya itu 1. Jadi dua-duanya hidup ya, dua-duanya hidup. Yang pertama hidup, obat yang pertama hidup. Ini cabang yang kedua juga hidup. Nih, hidup ya. Jadi jawabannya 1. Dua-duanya hidup atau dua-duanya batnya pecah. Dan sesudah saya lakukan pengundian, pemenangnya adalah pemilik akun Mr. Simple 5158. Selamat kepada Mr. Simple 5158, berhak mendapatkan bibit anggur Saint Muscat. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya.